Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allahu Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khair atas partisipasi dan dukungannya dari para sahabat-sahabat sekalian, baik itu moral maupun material. Kami berdoa semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Silakan berkunjung ke channel kami, sudah banyak materi-materi yang kami upload. Insya Allah bisa kita jadikan sebagai rujukan lah atau sebagai perbandingan lah untuk dapat kita bisa amalkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Nama channelnya adalah Ustadz Arifin Purba Official. Itu nama channelnya. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, kami sangat menantikan atau mengharapkan demi untuk kelancaran dakwah kita ini. Baik, yuk kita ngaji bareng. Ya. Ngaji bareng agar apa? Agar dimudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah pada kali ini kita akan mengulas dan mengkaji tentang pernikahan beda agama. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ini yang sekarang sedang viral ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk sama-sama kita kaji. Nah, semoga ini bisa menambah wawasan buat kita, sehingga kita bisa menentukan sikap terhadap diri kita atau anak-anak kita dalam untuk membentuk sebuah rumah tangga. Baik, pernikahan di dalam Islam itu sangat sakral. Ya. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tidak suka kepada pernikahan, dia lebih memilih jajan, begitulah kira-kira. Nah, itu bukan umatku, kata Nabi. Jadi nikah ini adalah sunnah Nabi. Ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka kepada tuntunanku bukan umatku, kata Nabi. Nah, yang kedua, pernikahan itu atau perkawinan itu untuk memenuhi tuntunan fitrah.
Karena memang sudah fitrahnya manusia itu hidup berpasang-pasangan, laki perempuan. Nah, yang ketiga, untuk menghindari perusakan moral, ya, akibat pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, makanya disyariatkan pernikahan. Kemudian untuk menggapai keluarga sakinah, itu tujuan pernikahan. Di situ ya, tujuannya menggapai atau mencapai keluarga sakinah, titik. Mawaddah dan rahmah bukan tujuan. Makanya ada orang mengatakan supaya semoga mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Maaf, berarti nggak paham dia. Siapapun yang ngomong begitu berarti nggak paham. Jadi tujuan berumah tangga untuk menggapai keluarga sakinah. Nah, adapun mawaddah dan rahmah itu modal. Nah, itu nanti ada kajian khusus dia. Kemudian untuk menyambung keturunan. Ya, pernikahan itu ya supaya ada penerus kita. Nah, makanya Nabi itu sangat menyukai umatnya nanti banyak di akhirat. Tentunya umat yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, pertanyaannya, ada pertanyaan di sini. Nah, nikah beda agama, tuh, bagaimana hukumnya? Ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Ini sekedar pengantar ya, atau informasi lah. Kalau nonton video seperti yang saya sajikan ini, misalnya ada 1 jam lebih, kadang-kadang wah lama sekali ini. Sebetulnya tidak lama. Kenapa saya bikin panjang? Supaya dia utuh. Karena kalau saya potong-potong nanti berpencar-pencar dia. Kita bikin utuh. Nah, ketika sahabat-sahabat menonton, ada keperluan, ya di stop aja dulu. Di pause aja dulu. Nanti kita lanjut lagi, begitu bisa kok. Ya karena dia berupa rekaman di YouTube ya. Itu sekedar teknis. Baik, sekarang kita lihat bagaimana nikah beda agama. Hukumnya bagaimana sebetulnya. Nah, orang kafir, ahli kitab, dan orang musyrik ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang kafir, yakni dari ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi Allah nyatakan ada orang kafir, ada orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, dan ada orang musyrik. Ini dalam surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Baik. Kemudian larangan menikahi wanita kafir. Ini seorang muslim, kita ini seorang mukmin, dilarang menikah kepada wanita kafir. Mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Artinya, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Nah, jadi di masa Nabi, ya, ada orang masuk Islam. Nah, sementara istrinya belum Islam. Nah, jadi kata Allah, jangan berpegang, putus. Yang sudah menikah saja, kalau sebelahnya masih kafir, putus. Jangan berpegang, kata Allah. Nah, oleh karenanya,
Setelah Allah menurunkan ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceraikan 2 orang istri beliau, ya, yang dinikahinya selama istrinya itu masih musyrik. Diputus oleh Umar. Nah, ini pertama, larangan menikahi wanita kafir. Baik. Nah, selanjutnya larangan seorang muslim atau seorang mukmin laki-laki ya menikahi wanita musyrik. Kalau tadi wanita kafir, sekarang wanita musyrik. Apa itu kafir? Kafir orang yang tidak menerima Islam. Itu kafir. Nah, sekarang kita lihat wanita musyrik yang mempersekutukan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Nah, artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan sungguh wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu menarik hatimu. Ini surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, jadi dilarang kita sebagai seorang muslim laki-laki menikahi wanita-wanita musyrik. Haram hukum. Ya, nggak boleh. Nih, wanita-wanita musyrik. Di zaman Nabi dulu, orang-orang musyrik ini, mereka mengaku beriman kepada Allah. Tetapi mereka menyembah berhala yang digantungkan di sisi Ka'bah. Nah, ketika diajak mereka hanya menyembah Allah, mereka berkata, ini kan cuman perantaraan saja, tujuan kami juga kepada Allah. Nah, ini orang-orang musyrik ketika itu. Ya, jadi dilarang, diharamkan bagi orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik. Walaupun menarik, masih lebih baik budak yang beriman. Oke. Nah, selanjutnya, dan larangan bagi wanita muslimah dinikahi oleh pria musyrik dan juga ahli kitab sekalian. Tidak boleh. Wanita muslimah tidak boleh dinikahkan atau dinikahi oleh laki-laki musyrik dan laki-laki ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Tidak boleh. Sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Mari kita lihat artinya. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka orang-orang musyrik itu beriman. Sesungguhnya budak wanita mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka
sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi jelas kita punya anak wanita, punya adik wanita, ya. Tidak boleh kita menikahkan anak perempuan kita, adik perempuan kita dengan laki-laki musyrik, dengan laki-laki ahli kitab. Tidak boleh, haram. Yang kita perempuan ya, pihak kita perempuan tidak boleh. Walaupun dia itu sangat kaya, mempunyai kedudukan yang tinggi, tidak boleh. Nah, ini jelas, Allah jelaskan sudah ayat-ayatnya kepada kita manusia, terutama kita orang Islam yang beriman. Nah, jadi ini harga mati. Kalau dilanggar, ya berarti menentang Allah. Oke. Nah, selanjutnya, mengapa wanita muslimah dilarang menikah dengan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani? Apalagi orang musyrik ya. Kenapa? Sedangkan, nah ini nanti, lelaki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. Nah, mari kita lihat alasannya. Islam itu tinggi dan tidak boleh direndahkan. Kepemimpinan dalam rumah tangga ada pada suami. Makanya pihak laki-laki yang boleh menikah nanti. Tapi kalau pihak perempuan tidak boleh dinikahi. Karena kalau dinikahi orang Yahudi Nasrani, nanti yang menjadi kepala rumah tangga itu Yahudi Nasrani, maka yang perempuan nanti akan terbawa. Itu makanya Islam mengharamkan perempuan muslimah haram menikah dengan ahli kitab. Oke. Yang kedua, Islam itu agama yang sempurna, sementara yang lain tidak. Seorang muslim apabila menikahi wanita ahli kitab, maka ia beriman kepada kitab suci dan rasul wanita tersebut. Sehingga sang suami akan ditinggal bersama istrinya dengan didasari penghormatan kepada agama sang istri secara garis besar. Lalu terjadilah di sana kesepakatan untuk saling mendalami dan bisa jadi mengantarkan wanita itu nanti masuk Islam. Karena sebagai seorang laki-laki dari pihak kita. Tuh, tapi kalau dari pihak kita perempuan, tidak boleh. Karena Islam itu sempurna, Islam itu tinggi. Nah, itu. Jadi kita harus tegas di sini. Karena Islam itu tinggi, jangan mau direndahkan. Oke, baik. Nah, sekarang barulah kita bisa masuk kepada permasalahan intinya ini. Namun menikahi wanita ahli kitab, menikahi wanita Yahudi, menikahi wanita Nasrani, nah di sini ada dua pendapat para ulama. Ayo kita kaji apa pendapat para ulama yang sekarang ini sedang viral ya. Nah, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Dua pendapat. Laki-laki ya, laki-laki muslim, laki-laki mukmin menikahi perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi. Ada dua pendapat. Nah, mari kita lihat yang pro, yang membolehkan. Ini ayat dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin
wala muttakhidhi akhdan. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sesembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu dihalalkan bagimu. Nah, sembelihan orang Yahudi Nasrani dihalalkan bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan kaum mukminat dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula bermaksud untuk menjadikan gundi-gundi. Jadi ini dalilnya. Surah Al-Maidah ayat 5. Jadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab. Kalau diberi ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Jadi bagi laki-laki mukmin itu dihalalkan menikahinya. Nah, ini yang pro dalilnya ini. Surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 5. Nih, dasar laki-laki, dengan catatan laki-laki ya, kita laki-laki orang muslim menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, tapi yang bisa menjaga kehormatan, itu syaratnya. Wanita yang solehah, begitulah, yang baik. Oke. Nah, kemudian Imam Abu Ja'far At-Tabari menyatakan pendapat yang paling rojih, ya, paling rojih itu paling kuat tentang tafsir ayat 221 dari surah Al-Baqarah adalah pendapat Qatadah yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya wala tunkihul musyrikat hatta yu'min. Nah, apa kata Abu Ja'far? Adalah wanita musyrik selain dari ahli kitab. Nah, secara zahir ayat ini bersifat umum, namun kandungannya bersifat khusus. Tidak ada yang dimansuh atau yang dihapus sama sekali. Dan wanita ahli kitab tidak termasuk dalam ayat di atas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari ahli kitab. Jadi kata Abu Ja'far, ya, yang mengutip pendapat Imam Qatadah, itu ahli tafsir, bahwa yang dilarang itu adalah menikahi wanita musyrik. Jadi wanita musyrik itu berbeda dengan ahli kitab. Musyrik ya musyrik, ahli kitab ya ahli kitab, begitu. Nah, ini pendapat ya yang mengatakan boleh menikahi ahli kitab. Yang dilarang itu menikahi wanita musyrik. Nah, jadi ini pendapat pertama yang pro ya, yang pro. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang kontra, yang mengharamkan menikahi wanita ahli kitab, menikahi wanita Yahudi atau menikahi wanita Nasrani, haram. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, dan sungguh wanita budak yang mukmin lebih baik daripada musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, jadi disebutkan, sebagian ulama mengatakan, ya, meskipun disebutkan di sini wanita musyrik, tapi dimaksudkan juga adalah wanita ahli kitab. Karena pada dasarnya ahli kitab itu juga musyrik, menuhankan manusia. Menuhankan manusia, dikatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan tetap aja orang Yahudi Nasrani itu adalah orang musyrik, haram hukumnya. Nah, ini pendapat kedua.
Pendapat kedua menyatakan demikian. Nah, kemudian orang kafir, ahli kitab, orang musyrik itu sama saja. Ini menurut pendapat yang kedua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi menurut ulama yang mengatakan menikahi wanita ahli kitab itu adalah haram, dasarnya ini juga. Jadi kata Allah, orang-orang kafir, ya, ahli kitab dan orang-orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru, orang kafir, min ahlil kitab. Nah, di antara orang kafir itu adalah ahli kitab, juga orang musyrik. Jadi ahli kitab, musyrik itu adalah kafir. Maka haram dinikahi. Nah, begitu menurut pendapat ulama yang mengatakan haram tetap menikahi wanita-wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Karena pada dasarnya semua sama. Ya. Mereka dikelompokkan sebagai orang kafir. Orang musyrik, orang kafir. Orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, orang kafir. Nah, makanya menikahi wanita mereka itu haram. Nah, begitulah pendapat yang kedua. Oke. Jadi dua-duanya kita sampaikan. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Menikahi wanita ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, yang pro tadi ada 3 pendapat. Nah, ini yang pro tadi ya, yang mengatakan boleh. Asalkan laki-lakinya dari orang beriman. Perempuannya ahli kitab. Nah, Yahudi Nasrani yang mengatakan boleh tadi itu ada 3 pendapat lagi. Ya, 3 pendapat lagi mereka itu yang pro tadi. Nah, mari kita lihat. Pendapat pertama. Ya. Menikahi wanita-wanita ahli kitab adalah boleh. Namun hukumnya makruh. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah, ya. Kemudian Hanafiyah, kemudian pendapat mazhab Malikiyah, kemudian pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah. Jadi sebagian ulama-ulama yang 4, bukan ini ya pendapat ulama-ulamanya, mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Hanafi, ulama-ulamanya mengatakan menikahi wanita ahli kitab Yahudi Nasrani adalah makruh. Walaupun boleh tapi makruh. Nah, arti makruh apa? Dibenci oleh syariat. Itu makna makruh. Ya, dibenci oleh syariat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua. Nah, menikahi wanita-wanita ahli kitab adalah boleh secara mutlak. Tidak makruh. Tidak makruh sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Malikiyah. Di antaranya mereka adalah Ibnu Al-Qasim dan Khalil. Dan itu merupakan pendapat Imam Malik. Jadi ini pendapat kedua, boleh, halal, tidak ada makruhnya di sana. Nah, ini lebih tegas dia ya. Nah, yang ketiga, pendapat ketiga adalah pendapat Az-Zarkasih dari kalangan mazhab Syafi'iyah, berkata, kadangkala hukum menikahi wanita ahli kitab itu sunnah. Ya. Sunnah itu istihab apabila wanita tersebut dapat diharapkan masuk Islam. Nah, pasalnya ada riwayat bahwa Utsman ya tidak menikah, ya telah menikahi seorang wanita Nasrani, kemudian wanita tersebut masuk Islam. Nah, jadi kalau memang ada peluang, ya ada harapan wanita itu wanita yang baik tadi, yang terhormat, ada harapan peluang di masuk Islam, maka menurut mazhab Syafi'iyah ini hukumnya malah sunnah. Nah, jadi tergantung situasinya, gitulah kira-kira. Nah, ini pendapat yang pro, ada 3 pendapat ya. Baik. Nah, sekarang yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ini kita sebagai orang tua,
kita punya anak perawan misalnya, atau sebagai abang yang punya adik, ya, punya adik ini, atau sebagai paman punya ponakan perempuan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalaupun mau menikahkan kepada ahli kitab, ya, harus diperhatikan ini. Nggak boleh hukumnya. Tapi kalau kita sebagai laki-laki mau menikahi ahli kitab, ini juga ada perhatian buat kita. Ya, mari kita lihat. Bagi seorang muslim yang ingin menikahi wanita ahli kitab, karena keadaan tertentu haruslah memiliki akidah yang kokoh, mengerti hukum-hukum syariat, dan komitmen mengamalkan dan mematuhi hukum dan syiar Islam. Ya. Nah, ini laki-laki nih, laki-laki mau menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, maka harus memiliki akidah yang kokoh. Walaupun ini memang sebagian tadi membolehkan, betul-betul kita mempunyai pemahaman agama yang kuat. Tujuannya nanti untuk menarik dia supaya betul-betul dia masuk Islam. Nah, ini yang penting dipertamakan bagi yang pro tadi, yang pro untuk menikah, boleh menikahi wanita ahli kitab. Nah, yang kedua, perlu diingat bahwa menikahi wanita ahli kitab itu mengandung banyak risiko terhadap akidah sang laki-laki, ya, ataupun nantinya berpengaruh pada agama anak keturunannya. Ini ya. Jadi hati-hati juga nih bagi laki-laki yang mau menikahi wanita ahli kitab ini, risikonya besar. Besar sekali risikonya. Ya, apalagi kalau wanitanya ini secara materi dia lebih kaya. Bahaya. Atau secara posisi kedudukan dia lebih tinggi kedudukannya. Bahaya. Nah, itu. Jadi hati-hati. Begitu lahir anak, nanti anaknya juga bisa jadi nggak jelas agamanya. Nih, jadi waspada, ya. Nah, kemudian kenyataannya sudah jelas dan banyak terjadi, ya, betapa banyak keluarga yang hancur agamanya dengan sebab ibunya seorang ahli kitab. Banyak laki-lakinya muslim, tapi ibunya Nasrani atau Yahudi. Hancur anak-anaknya, hancur keluarga itu. Nggak ada ketenangan di sana, nggak ada kenyamanan. Ya, karena memang beda ahli kitab zaman dulu, beda kualitasnya. Yang di zaman Nabi sedang berdakwah, mereka betul-betul masih berpegang kepada kitab yang asli sebagian besar. Sambil menunggu benar nggak Nabi Muhammad ini Nabi. Begitu mereka. Nah, tapi kalau ahli kitab sekarang kan sudah beda. Kitabnya sudah beda. Beda sekarang. Sekarang bukan namanya, bukan Injil lagi, tapi Bible. Nah, tentang keterangan seperti ini silakan nanti buka di YouTube saya lagi, sudah saya terangkan. Nah, tentang apa namanya itu tentang tahun Natal kemarin lah. Ya, jadi Nabi Muhammad dalam Injil, Nabi Isa dalam Al-Qur'an itu sudah saya jelaskan itu di sana. Bagaimana tentang Alkitab, tentang Injil itu. Nah, jadi oleh karena itu risikonya besar. Nah, sebaiknya kita sebagai laki-laki muslim, ya, ingat kembali kepada sabda Rasulullah. Kalau mau menikah, ini Rasulullah memberikan tuntunan. Apa kata Nabi? Ini hadisnya, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali wali hasabiha wali jamaliha, ya, wali diniha, fazfar bidzatid din taribat yadak. Nah, artinya apa? Kita lihat artinya. Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka kata Nabi, ambillah yang memiliki agama yang baik, kamu pasti akan beruntung. Nah, agama apa? Agama Muslim. Agama Muslim orang yang beragama Islam dan dia baik keislamannya. Ya, salehah dia. Paham dia agama, dia ngaji, dia belajar. Nah, itulah kata Nabi pilih. Beruntung engkau. Nah, kalau tidak seperti itu, ya jangan harapkan akan mendapatkan keuntungan.
Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita muslimah yang taat beragama, itu lebih baik bagi Anda. Nah, ini kata-kata terakhir buat kita sebagai seorang muslim, ya, biarkanlah mereka berbeda pendapat seperti itu, tapi kita sebagai seorang muslim yang mukmin, yang berpikiran jernih, yang berhati bersih, mengikuti sunnah Nabi, pilihlah. Masih banyak kok, masih banyak sekali. Ya, masih banyak sekali wanita-wanita muslimah, ya, wanita-wanita mukminah yang solehah, banyak sekali. Jangan dasar cinta. Cinta itu ya sementara aja itu. Kalau cinta karena syahwat, cinta karena dunia, cinta karena eh, wanita atau cinta karena pria, itu sesaat. Tapi kalau cinta karena Allah, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, itu yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di dalam tema yang lainnya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.